Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjutkan materi berikutnya setelah membahas tentang prinsip pigeonhole atau prinsip sarang merpati. Sekarang kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang prinsip inklusi eksklusi. Prinsip ini itu masih merupakan salah satu teknik untuk mengatasi masalah-masalah teknik perhitungan. Oke, kita langsung saja ke materinya. Kita mulai dengan membahas tentang prinsip inklusi eksklusi dari yang sederhana, yaitu untuk gabungan antara dua buah himpunan. Nah, sebelum kita lihat apa itu bunyi prinsip inklusi eksklusi, diingatkan dulu ke kalian notasi ini. Ini dibaca dengan kardinal dari A, yang artinya adalah banyaknya anggota dari himpunan A ya. Oke, berikutnya adalah let's say kita punya ada himpunan A dan himpunan B. Kemudian ini adalah notasi untuk gabungan antara himpunan A dan himpunan B. Maka banyaknya anggota dari himpunan A atau B atau banyaknya anggota gabungan antara A dan B itu sama dengan banyaknya anggota yang ada di himpunan A, kemudian ditambah dengan banyaknya semua anggota yang ada di himpunan B, kemudian dikurang dengan banyaknya anggota dari himpunan irisan antara himpunan A dan B. Dengan kata lain, kita kurangkan dengan atau keluarkan banyaknya anggota yang ada di himpunan A dan juga ada di himpunan B. Karena kan ini di dalam ketika kita menghitung banyaknya anggota himpunan A dan banyaknya anggota himpunan B di sini, itu sekaligus sudah terhitung anggota yang ada di kedua himpunan ini. Oleh karena itu, untuk menghitung banyaknya anggota gabungannya, ya harus dikurangkan anggota irisannya itu. Nah, kalau diilustrasikan untuk prinsip inklusi eksklusi yang menunjukkan banyaknya anggota himpunan gabungan antara A dan B itu adalah sebagai berikut. Oke, yang kardinal dari A itu adalah banyaknya anggota yang ada di himpunan A ini. Kemudian kardinal dari B itu adalah banyaknya anggota dari himpunan B ini. Kemudian yang ini itu adalah banyaknya anggota yang ada di dalam himpunan A, sekaligus anggota itu juga ada di dalam himpunan B. Maka untuk menghitung banyaknya anggota gabungan antara A dan B itu adalah banyaknya anggota yang ada di himpunan A ini ditambah dengan banyaknya anggota yang ada di himpunan B ini, kemudian dikurang dengan banyaknya anggota yang ada di sini. Jadi kan tadi banyaknya anggota yang di sini terhitung dua kali ya, terhitung untuk menghitung A di sini dan terhitung juga untuk menghitung B di sini. Oleh karena itu kita kurangkan saja satu kali yang ini ditambah dengan yang ini. Udah. Nah, itu sama artinya dengan yang ini ditambah dengan semua yang B-nya dikurang dengan kardinal antara himpunan A dan himpunan B ini. Oke, kita lihat contoh soal yang bisa dipecahkan dengan menggunakan konsep prinsip inklusi eksklusi tersebut. Oke, let's say dalam satu kelas terdapat 25 mahasiswa yang mengambil mata kuliah graf, di mana yang 25 mahasiswa ini baik semuanya ataupun beberapanya bisa jadi juga mungkin mengambil mata kuliah sistem dinamik. Oke, kemudian ada 13 mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem dinamik, di mana yang di antara 13 orang ini bisa jadi semuanya atau beberapanya juga mungkin mengambil mata kuliah graf. Nah, kemudian ternyata ada 8 mahasiswa yang mengambil mata kuliah graf dan mata kuliah sistem dinamik sekaligus. Nah, berapakah total mahasiswa di kelas ini? Oke, kita bahas dengan menggunakan prinsip inklusi dan eksklusi. Let's say kardinal dari A itu merupakan banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah graf, yaitu sebanyak 25 orang. Kemudian kardinal dari B itu menunjukkan banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem dinamik, yaitu sebanyak 13 orang. Kemudian yang 8 ini, karena A itu kan himpunan mahasiswa yang mengambil mata kuliah graf, maka notasi kardinal A itu untuk banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah graf. Kemudian B adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem dinamik, maka kardinal dari B itu adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah sistem dinamik. Nah, yang 8 orang ini merupakan banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah graf dan juga sekaligus dinamik. Dengan demikian 8 orang ini merupakan irisan antara himpunan A dan himpunan B, karena yang 8 orang ini berada di dalam himpunan A dan 8 orang ini juga berada di dalam himpunan yang B. Jadi mereka ada di antara yang sebanyak 25 orang dan ada juga di antara yang 13 orang ini, atau dinotasikan dengan seperti ini: banyaknya anggota irisan antara himpunan A dan B itu adalah
sebanyak 8 orang. Nah, total mahasiswa ini berarti ya gabungan dari semuanya. Jangan lupa dikurang dengan irisannya ini, karena yang 8 orang ini sudah termasuk yang di dalam 25, dan dia juga sebenarnya sudah termasuk di dalam yang 13 ini. Dengan demikian, total mahasiswa di kelas ini adalah dihitung dengan prinsip inklusi dan eksklusi sebagai berikut. Oke, tadi diagram Venn ini sebagaimana penjelasan sebelumnya ya, bahwa kardinal dari A ini adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah graf yaitu 25, yang B itu adalah yang ini sebanyak 13 orang, kemudian mahasiswa yang mengambil graf dan juga mengambil sistem dinamik itu sebanyak 8 orang ini. Maka total keseluruhannya itu adalah 25 ditambah 13 dikurang 8 ini, yaitu sebanyak 30 orang ini. Dengan demikian totalnya ada 30 orang mahasiswa di dalam kelas tersebut. Kita lihat contoh kedua, ada berapa banyak bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 atau 11. Berarti di sini bilangan-bilangan bulat positif yang dimulai dari 1 sampai 1000 ya. Dengan kata lain, bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi 7 atau 11. Kata atau berarti yang ditanyakan di sini adalah gabungan dari bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1000 yang habis dibagi 7 atau digabung dengan himpunan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 1000 yang namun dia habis dibagi 11. Oke, jadi di sini kita notasikan A sebagai himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi 7 saja. Kemudian himpunan B adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi dengan 11 saja. Kemudian gabungan antara A dan B itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi 7 atau 11. Kata atau maka kita menggunakan notasi gabungan ya. Tapi kalau di sini dan maka kita menggunakan notasi irisan. Nah, irisan antara A dan B itu adalah himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi 7 dan 11. Nah, kalau diilustrasikan dengan diagram Venn seperti ini, let's say ini adalah himpunan A, yaitu himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari sama dengan 1000 yang habis dibagi 7. Kemudian himpunan B itu adalah yang habis dibagi dengan 11. Dan A iris B ini adalah himpunan yang dibagi dengan yang habis dibagi 7 dan juga habis dibagi dengan 11. Yang ditanyakan, kita mau mencari tahu ada berapa banyak sih bilangan yang habis dibagi 7 atau dibagi dengan 11. Berarti kita akan berhitung kardinal dari A gabung B, di mana sesuai dengan prinsip inklusi eksklusi tadi ini dirumuskan dengan banyaknya kardinal dari A ditambah kardinal dari B dikurang kardinal dari irisan antara A dan B. Nah, ini ya rumusnya. Kardinal dari A itu sama dengan floor dari 1000 per 7 ya. Ini dimana garisnya di bawah ini itu dibaca dengan floor dari X, yang artinya adalah bilangan bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Misalnya nih, floor dari 2,7. Pikirkan bilangan-bilangan yang kurang dari atau sama dengan 2,7. Bilangan bulat ya harusnya. Bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan 2,7 itu adalah 2, kemudian 1, 0, dan seterusnya. Di antara 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya itu yang paling besar, yang nilainya paling besar itu kan 2 ya. Oleh karena itu, floor dari 2,7 adalah 2. Oke, jadi di sini floor dari 1000 per 7 ditambah floor dari 1000 per 7 ini adalah untuk banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi 7. Analoginya adalah seperti ini. Kalau kita bicara bilangan di antara 10 bilangan bulat pertama, bilangan bulat positif ya, dari 1 sampai 10, ada berapa banyak bilangan bulat yang habis dibagi 3 misalnya. Nah, itu kan sebanyak floor dari 10 dibagi 3. 10 bagi 3 itu kan 3,3 ya. Nah, floor dari 3,3 itu adalah sama dengan 3. Ya, memang benar bahwa di antara bilangan 1 sampai 10 ada sebanyak 3 bilangan, 3 buah bilangan yang habis dibagi dengan 3. Jadi analoginya begitu. Sekarang untuk kardinal dari A itu adalah banyaknya himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000, makanya di sini 1000 yang habis dibagi dengan 7.
Kemudian kardinal dari B itu adalah banyaknya bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi 11. Kemudian dikurang dengan kardinal dari himpunan A iris B. Ini artinya adalah banyaknya himpunan bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 dibagi dengan 77. Kenapa dibagi dengan 77? Karena kan irisan. Jadi irisan bilangan yang habis dibagi 7 dan juga habis dibagi 11 itu adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi dengan perkalian antara 7 dan 11 itu. Oke. Nah, kardinal floor dari 1000/7 itu adalah sama dengan floor dari 142,8. Ini floor dari yang ini nilainya adalah 90,9 dan ini adalah nilainya 12,99. Floor dari masing-masing bilangan ini, yang ini adalah 142, yang ini 90, yang ini adalah 12, sehingga 142 tambah 90 dikurang 12 sama dengan 220 ya. Dengan demikian totally ada sebanyak 220 buah bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan 1000 yang habis dibagi 7 atau habis dibagi dengan 11. Oke, contoh berikutnya. Let's say ada total 1807 siswa di suatu sekolah. Jadi di suatu sekolahan ada sebanyak 1807 siswa. Dari jumlah tersebut ada 453 siswa yang sedang mengikuti les ilmu komputer, ada 567 siswa yang sedang mengambil kursus matematika, kemudian 299 siswa sedang mengambil kursus keduanya. Pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang tidak mengambil kursus satupun. Nah, di sini yang 1807 ini itu merupakan banyaknya siswa di sekolah yang biasa kita notasikan dengan kardinal dari S, di mana S itu adalah maksudnya adalah himpunan semestanya atau himpunan universalnya. Jadi kadang ini dinotasikan dengan kardinal dari S atau kardinal dari U untuk universal. Jadi himpunan semestanya itu banyaknya anggotanya adalah sebanyak 1807. Kemudian let's say himpunan kardinal dari K itu menyatakan banyaknya siswa yang mengikuti kursus komputer yaitu 453. Kemudian M itu adalah banyaknya siswa yang mengikuti kursus matematika sebanyak 576, sebanyak 567 ya harusnya, sorry. Kemudian 299 ini itu adalah kardinal dari K iris M karena 299 orang ini mengikuti kursus tersebut keduanya sekaligus ya, jadi irisannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang tidak mengambil kursus sama sekali. Nah, take note bahwa ini berarti kan banyaknya siswa yang mengambil kursus komputer maupun kursus matematika. Jadi yang K gabungan M ini adalah banyaknya siswa yang mengambil paling tidak satu di antara dua kursus ini. Nah, ilustrasinya adalah kita punya himpunan semestanya tadi sebanyak 1807 siswa. Kemudian himpunan K yaitu yang mengikuti kursus komputer itu sebanyak 453 orang, jadi termasuk yang di dalam hijau ini ya. Kemudian himpunan M itu adalah banyaknya siswa yang mengikuti kursus matematika. Kemudian 299 ini adalah banyaknya siswa yang mengikuti kursus matematika dan sekaligus kursus komputer. Nah, untuk menghitung ada berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kursus sama sekali, berarti logikanya kan yang di dalam diagram Venn ini itu adalah mahasiswa yang mengikuti kursus kan ya. Nah, untuk mengetahui berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kursus sama sekali, maka langkahnya adalah kita perlu menghitung berapa banyak siswa yang secara total atau secara keseluruhan yang mengikuti kursus. Kemudian selisih antara himpunan semesta dengan total banyaknya siswa yang mengikuti kursus tadi, itulah yang menjadi banyaknya mahasiswa yang tidak mengikuti kursus sama sekali. Jadi rumusnya adalah ya sebagaimana yang disampaikan tadi, hitung dulu yang gabungan antara himpunan K dan M, atau dihitung dulu ada berapa sih total mahasiswa yang mengikuti kursus komputer ataupun kursus matematika, yaitu sebanyak yang ini 453, ini 576 dikurang irisannya adalah 299 yaitu sebanyak 721. Maka total mahasiswa yang tidak mengikuti kursus sama sekali itu adalah sebanyak 1807 dikurang dengan yang 721 ini, yaitu sebanyak 1086 siswa yang ternyata tidak mengikuti
kursus. By the way siswa ya, bukan mahasiswa di sini ceritanya. Begitulah maksudnya. Oke, bisa difahami ya. Jadi himpunan semestanya dikurang dengan total keseluruhan siswa yang mengikuti kursus. Oke, nah berikutnya adalah prinsip inklusi eksklusi yang barusan kita bahas beserta contohnya itu adalah untuk prinsip inklusi eksklusi yang diterapkan jika kita punya 2 himpunan. Sekarang jika kita punya 3 buah himpunan, maka kardinal dari himpunan A digabung himpunan B gabung C adalah sebanyak kardinal atau banyaknya anggota di himpunan A ditambah dengan banyaknya anggota di himpunan B ditambah dengan banyaknya anggota di himpunan C. Kemudian kurangkan atau buang banyaknya anggota yang ada di himpunan A dan B, dibuang juga dengan banyaknya anggota yang ada di himpunan A dan C, kemudian dikurang juga dengan banyaknya anggota yang ada di himpunan B dan C sekaligus. Nah, terakhir tambahkan, ini harusnya ditambah ya. Ini harusnya ditambah dengan kardinal dari himpunan A iris himpunan B iris himpunan C. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Kita akan menghitung berapa sih total keseluruhan anggota yang ada di himpunan A, B, dan C ini. Oke, itu sama dengan banyaknya anggota di himpunan A ini ditambah dengan banyaknya anggota di himpunan B ini ditambah dengan banyaknya anggota di himpunan C ini. Kemudian dikurang dengan banyaknya anggota di himpunan ini kan yang banyaknya anggota yang di sini kan sudah terhitung tadi ketika menghitung di sini dan juga di sini. Kemudian dikurang dengan banyaknya anggota himpunan yang ada di sini, yaitu irisan antara himpunan B dan himpunan C. Kemudian dikurang dengan banyaknya anggota yang ada di himpunan ini, yaitu banyaknya anggota yang ada di himpunan A dan C sekaligus. Jadi yang tadi kardinal dari masing-masing anggota himpunan setiap satu himpunan itu ditambahkan, kemudian dikurang dengan irisan antar himpunan tersebut, irisan antar dua himpunannya ya. Kemudian berikutnya terakhir yang ini itu kan terbuang karena tadi kita membuang yang ini, dan membuang ini. Nah, anyway ini perlu masuk untuk menghitung total keseluruhan anggota yang ada di ketiga himpunan ini. Jadi ditambah dengan ini. Oke, kita lihat contohnya. Ada 1232 siswa yang mengikuti les bahasa Spanyol, kemudian 879 siswa mengikuti les Perancis, 114 siswa les bahasa Rusia. Kemudian kita notasikan, let's say kardinal dari S itu adalah ini, kardinal dari P adalah ini, kemudian kardinal dari R ini. Kemudian 103 siswa itu mengikuti les bahasa Spanyol dan Prancis sekaligus, berarti kardinal dari S iris P adalah ini. Kemudian 23 siswa mengikuti les bahasa Spanyol dan Rusia sekaligus, berarti kardinal dari S iris R itu adalah 23. Kemudian 14 siswa mengikuti les bahasa Prancis dan Rusia sekaligus, maka kardinal dari P iris R itu adalah 14 ini. Kemudian diketahui 2092 siswa itu mengikuti les setidaknya 1 dari 3 bahasa ini. Berarti yang 2092 siswa ini merupakan banyaknya anggota dari gabungan antara himpunan S dengan gabungan dengan himpunan P dan digabung dengan himpunan R. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak siswa yang mengambil les dalam 3 bahasa sekaligus. Banyaknya siswa yang mengambil les dengan 3 bahasa sekaligus ini berarti banyaknya siswa yang mengikuti les bahasa Spanyol dan bahasa Prancis dan juga mengambil les bahasa Rusia. Nah, yang ini, kalimat ini itu dinotasikan dengan kardinal dari S iris P iris R. Yaitu ini dia ya. Nanti bisa dibaca modulnya, tinggal jalankan rumusnya saja kan. Kalau ini diketahui, maka yang dicari itu adalah ini, kardinal dari banyaknya siswa yang mengikuti 3 bahasa itu sekaligus. Berarti yang ditanya adalah yang ini. Tinggal perhitungan matematis biasa ya, jumlahkan ini semua, kemudian yang ini dikurang dengan hasil ini, yaitu sebanyak 7 orang.
Nah, terakhir prinsip inklusi eksklusi untuk gabungan antara n buah himpunan. Jadi kalau kita punya sebanyak n buah himpunan, maka banyaknya anggota yang ada di dalam gabungan antara n buah himpunan tersebut itu adalah dirumuskan sebagai berikut, di mana n ini adalah banyaknya himpunan yang ada ya. Oke, sekian materi untuk prinsip inklusi eksklusi. Untuk lebih bagus pemahamannya terkait materi ini, boleh juga dibaca buku rujukan kita beserta contoh soalnya ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.